Semua tidak menutup kemungkinan itu ya. Makanya prosesnya kita ada tahapan-tahapan dari masing-masing partai. Golkar mau PDP, kita menentukan akan PDP. Walaupun saran masukan itu dari daerah. Jadi tidak menutup kemungkinan. Tapi kebersamaan kuning dan merah itu saya kira penting untuk membangun Kalimantan Tengah ke depan ke arah yang lebih baik ya. Tinggal nanti bagaimana ya kita lihat perkembangannya. Karena Bung Sigit ya, kita mau maju itu kan mau menang. Iya. Ya, hitungannya kan harus Apa dalam sama? Iya. Dan kami akan tindak lanjutin nanti proses sesuai dengan mekanisme di partai kami. Untuk digarisbawahin bahwa PDI Perjuangan di Provinsi Kalimantan Tengah tidak saklek mengikuti yang namanya koalisi di pusat. Oh iya. Bahwa PDI Perjuangan masih fleksibel untuk di Provinsi Kalimantan Tengah. Kalau mau bekerja sama, kemungkinan itu ada. Kemungkinan itu ada. Tinggal bagaimana nanti yang namanya sebuah geopolitik di Provinsi Kalimantan Tengah. Semuanya dinamis. Nah, nanti habis ini tetap saya akan bawa ke DPP. Lebih indahnya sebenarnya kalau merah sama kuning itu gabung, selesai. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta kasih damai dan sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati Bapak Haji Abdul Razak, Ayahanda. Kalau saya sering manggilnya Abah, ya, Abah. Dan beserta rombongan seluruh jajaran dari DPD Golkar Kalimantan Tengah dan semuanya, dan rekan-rekan dari DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah. Banyak sekali sebetulnya, tapi cuma agendanya agak banyak, jadi terpencar. Dan yang kami hormati rekan-rekan mass media semuanya, yang pertama kami ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua diberi kesehatan, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan yang selanjutnya, selamat datang Pak Haji Abdul Razak, bahwa inilah rumah kami, rumah PDI Perjuangan. Saya bersyukur dan berapresiasi yang luar biasa karena beliau pada hari ini hadir di sekretariat kami. Dan nanti kami mohon untuk sampaikan maksud dan tujuan, dan selanjutnya nanti baru kita adakan, kalau ada yang mau tanya silahkan ya. Saya kira demikian, kami silahkan Pak Haji Abdul Razak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Adinda Sigit Kayodanto dan Adinda Wiyan. Pakatnya nggak dapat ingat. Yang saya hormati juga Pak Luing Simon dan seluruh jajaran pengurus DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kalimantan Tengah yang hadir pada kesempatan ini, dan saya hormati juga pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Tengah. Ada beberapa yang hadir, sekretaris, beberapa wakil ketua, para wartawan media cetak, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita pada siang hari ini, walaupun ya dalam situasi mendadak ya, pertemuan kita pada siang hari dalam keadaan sehat walafiat. Nah, yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas sambutan ya, dengan kedatangan kami hadir di kantor
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini luar biasa, kantor yang hebat, yang megah dalam kaitan bahwa tujuan kami yang pertama adalah dalam kita menghadapi Pilkada serentak 2024 yang akan dilaksanakan 7 November yang akan datang, di mana bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mulai beberapa hari lalu membuka pendaftaran, ya. Dan alhamdulillah kami memang baru hari ini Pak Yatno yang melaksanakan pendaftaran rencana kepada beberapa partai politik yang ada di Kalimantan Tengah. Dan setelah ini rencananya ke Partai Nasdem, sorenya ke PKS, dan akan dilanjutkan dengan beberapa partai yang lain. Ya mungkin hanya ada satu partai yang kita akan tidak mendaftar. Mungkin Bapak Ibu yang mengerti lah, ya. Jadi kalau yang lainnya kita akan mendaftar. Nah, perlu saya sampaikan, Bung Sigit, bahwa dengan pelaksanaan pilkada ini ya kebetulan ya saya jujur aja sebetulnya Pak Yatno dengan usia yang tidak muda lagi, tapi jangan juga mengaku sudah tua. Ya, jadi menghadapi pilkada serentak 2024 ini ya sebetulnya saya sudah mau istirahat, tapi karena perkembangan politik dan kepentingan Partai Golkar ke depan, ya. Dan alhamdulillah hasil pileg kemarin ya lumayan. Ya walaupun PDIP ya tidak bisa dilawan, ya, baik secara nasional maupun provinsi kita masih tetap nomor 2, tidak ada masalah, ya. Nah jadi dengan kaitan tersebut dengan kepentingan Partai Golkar ke depan menghadapi pilkada ini, ya kami ya bapak-bapak, ibu-ibu selama 1 tahun ini mengikuti perkembangan baik di media cetak, elektronik, bahwa sebagian besar banyak tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh muda meminta kami untuk maju sebagai calon gubernur pada pilkada yang akan datang. Nah, di samping dukungan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, beberapa peguyupan, dan juga kami sering berkomunikasi dengan ya pimpinan partai politik yang ada di Kalimantan Tengah yang kelihatannya juga memberikan respon, ya, respon kalau bisa maju pada pilkada 2024 ini. Dan di samping itu Pak Sigit, bahwa kami dari internal Partai Golkar baik DPD provinsi maupun seluruh DPD Partai Golkar se-Kalimantan Tengah mendukung penuh kami untuk maju 2024. Nah, yang sangat menentukan dan betul-betul saya pertimbangkan karena DPP Partai Golkar yang memberi penugasan kami harus maju. Dan ini kami sudah pernah bicara kemarin di Jakarta bertemu dengan Pak Doli, Ketua Ketua Umum, dan Pak Erlangga langsung. Dan malahan Pak Doli itu khawatir, Bang, jangan nggak maju lagi katanya. Terus saya bilang, kapan saya mau maju? Dulu kan belum saya resmi. Dan Pak Erlangga sudah diminta, dan satu-satunya untuk calon gubernur, ya. Nah, oleh karena mempertimbangkan hal-hal yang saya sampaikan tersebut di atas, ya, dengan kerendahan hati, ya kami walaupun Partai Golkar hasil pileg kemarin menambah 1 kursi dari 7 menjadi 8, masih kurang 1, ya. Jadi kalau PDIP tetap 10 masih bisa mengusung sendiri, ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut saya kira tidak ada salahnya. Kebetulan kurang 1, insya Allah kalau menutupi 1 itu saya kira lebih, ya. Kita sudah berkomunikasi dengan pimpinan partai yang lain, insya Allah. Sehingga memang walaupun sudah cukup, misalnya ditambah 9, tapi alangkah baiknya saya kira kalau kita bersama-sama membentuk koalisi itu lebih baik dan lebih kuat dibandingkan hanya cukup 9 kursi gitu.
Jadi untuk itulah ya Bung Sigit ya. Siap. Hari ini kami datang dengan ya hati yang sejuk ke kantor IPD Perjuangan ini. Kami akan nanti menyerahkan ya berkas apa pendaftaran ya secara resmi bakal calon yang nantinya silahkan ya kepada DPD Partai di Perjuangan untuk meneruskan proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Intinya itu, dan insya Allah saya ulangi lagi bahwa kita lebih baik bersama-sama daripada ya masing-masing. Dan kepentingan kita juga sama, walaupun ya saya sampaikan kita di dalam Pilpres kemarin koalisinya berbeda, ya, tapi itu ya sudah lewat. Ya kepentingan di daerah, ya saya kira tidak harus mengikuti koalisi yang di pusat, kita disesuaikan dengan kondisi daerah. Jadi itu intinya, kami menyampaikan bekas pendaftaran. Nah, kami serahkan nanti, silakan proses selanjutnya PDIP Perjuangan Kalimantan Tengah. Saya kira demikian. Yeah. Jadi saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Ini kalau kurang jelas. Ada tanda tangannya. Sudah. Dan kami akan tindak lanjutin nanti proses sesuai dengan mekanisme di partai kami. Untuk digarisbawahin bahwa PDI Perjuangan di Provinsi Kalimantan Tengah tidak saklek mengikuti yang namanya koalisi di pusat. Oh iya. Bahwa PDI Perjuangan masih fleksibel untuk di Provinsi Kalimantan Tengah. Kalau mau bekerja sama, kemungkinan itu ada. Kemungkinan itu ada. Tinggal bagaimana nanti yang namanya sebuah geopolitik di Provinsi Kalimantan Tengah. Semuanya dinamis. Nah, nanti habis ini tetap saya akan bawa ke DPP. Lebih indahnya sebenarnya kalau merah sama kuning itu gabung, selesai. Berjuang berkarya, Berjuang berkarya. Tapi ya nanti kita sambil melihat geopolitik yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah nanti. Provinsi Kalimantan Tengah, karena yang namanya sebuah politik ini dinamis sekali. Kami pileg pun istilahnya kami panah di dalam tubuh kami cukup banyak sekali berdarah-darah, tapi bendera merah putih tetap di tangan. Saya kira demikian. Saya terima kasih sekali lagi buat dari Abah beserta rombongan, dari saudara-saudara kami dari golongan karya. Mudah-mudahan ini nanti menjadi berkat dan berkah kita semua. Nanti habis ini kita akan tidak lanjuti karena dalam waktu dekat saya Rabu ada dipanggil ke Jakarta juga. Yang sudah mendaftar ini akan kami godok di Jakarta semuanya. Nanti bagaimana. Yang jelas jangan disamakan kondisi nasional sama daerah. Daerah untuk kepentingan daerah. Ya, mengenai ke sana nanti segala sesuatu juga bisa melalui saudara-saudara kita dari Golkar, dari PDI, dari partai lain, itu bisa. Saya kira demikian. Terima kasih. Dan kami akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit pertanyaan Ya, apabila merah dengan kuning sama-sama bersatu, apakah ada kemungkinan akan berdampingan ini? Semua tidak menutup kemungkinan itu ya.
ya, makanya prosesnya kita ada tahapan-tahapan. Dari masing-masing partai Golkar mau tiket kita menentukan akan DPP. Walaupun saran masukan itu dari daerah. Jadi tidak menutup kemungkinan. Tapi kebersamaan kuning dan merah itu saya kira penting untuk membangun Kalimantan Tengah ke depan ke arah yang lebih baik, ya. Tinggal nanti bagaimana ya kita lihat perkembangannya. Karena Bung Sigit ya, kita mau maju itu kan mau menang. Iya. Ya, Betul. hitungannya kan harus Apa ada sama? Iya. Jadi boleh dong ambil foto sekali rangkuman begini. boleh. Kalau foto boleh. Kemungkinan bisa ya ini. Ya. Ya itu artinya bisa sekali kita lihat perkembangan nanti ya. Kalau memang cocok sesuai, ada masalah. Kita bersama-sama saya kira. Tidak hanya di provinsi, sampai ke daerah kita lihat perkembangan. Yang penting satu visi misi membangun Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, Jadi selayu-layunya daun padi tetap menguning. Tapi darah bapak berdua tetap. ada lagi yang lain? Berjuang berkarya. Hah? Sigit Pak, kalau dari pandangan PDIP sendiri terkait kajak, kenapa Pak pandangannya aja Pak? Pandangan. Ya. Baik, segala sesuatu partai politik, seorang kader itu melalui proses. Tidak mudah. Beliau sudah senior. Kami belum apa-apa, beliau udah berkancah di politik, baik itu eksekutif, legislatif, beliau sudah. Kalau kami ini kan belum senior-senior amat. Korea-Korea kami tegak lurus sama dengan partai politik yang lain, saudara-saudara kita yang lain juga demikian. Jadi kalau beliau ya sudah mumpuni lah, beliau sebagai politikus, beliau bergerak di legislatif, eksekutif, sudah punya pengalaman. Pak, mungkin nanya wakil Bapak nih Pak, siapa nih Pak sudah ada Pak? Ini sebulan dia nggak apa-apa. Gimana? Ya kita ikuti tahapan-tahapan, pasti ada lah. Ya, tapi saya kira tidak perlu kita bicarakan sana. Pasti ada. Ya, betul. Hanya ada tahapan-tahapan. Ini pun akan dilaksanakan survei ya, yang dilaksanakan oleh DPP. Jadi saya kira itu jadi tidak bisa kita memastikan sekarang. Tapi ya tidak menutup kemungkinan. Merah kuning bergabung kan tidak menutup kemungkinan. Banyak. Izin Pak, misalnya terkait dengan TDI 1, peluang menangis menurut Bapak seperti apa? Tadi kan sudah banyak komentar. Kalau kuning dengan merah bersatu tuh ya sih ada lawan. Pak, itu Pak yang menjadi penentu nanti pemberian dukungan dari PDI apa Pak? Pelaksanaan gagasan, kemudian kalau misalnya Raten, gagasan apa yang kemudian yang diutamakan Pak untuk jadi jalan gubernurnya? Gagasan apa yang harus mereka punya yang kemudian bisa jadi salah satu barometer dari memberikan dukungan? Yang jelas integritas. Untuk selanjutnya baru visi misi harus jadi satu. Bahwa visi misi ini penting karena itu semuanya adalah untuk daerah, untuk membangun Provinsi Kalimantan Tengah. Pembangunannya apa Pak? Banyak. Misi-misi. Fisik atau Semuanya, semua kan harus secara global. Tidak bisa kita satu visi misi itu hanya infrastruktur, nggak bisa. Dari PDIP. Visi misinya ini akan disampaikan. Ada saat mau. Ada saat. Cukup. Ya, Pak Rajab, isu yang beredar di masyarakat bahwa Bapak akan menggandeng Pak Ferdi Yosef, gimana Pak? Jangan nyebut nama lah saat sekarang. Belum. Itu biasa aja. Yang disebut-sebut Bung Sigit pun kan tidak ada masalah. Yang jelas sama tadi tidak saya sampaikan. Politik ini dinamis. Segala sesuatu masih ada kemungkinan. Partai politik Itu yang penting. sama-sama memiliki kekuatan sama-sama. Ini yang nggak bisa kita langsung putusin tang. Ya. Kita sambil jalan proses karena masing-masing partai politik punya mekanisme dan tahapan sendiri. Di tubuh kami juga ada mekanisme. Di Golkar sama. Ya. Jadi kita nggak bisa langsung tanda kutip langsung nggak bisa.
Yang penting kita awalnya kebersamaan. kebersamaan. Gigi biasa 3 itu. Ya, kebersamaan. Kepastian keputusan ini kapan bisa diketahui? Detik. Yang jelas kami akan dibahas dulu di DPP, nanti juga akan segera dikeluarkan surat penugasan. Jadi itu yang hasil rakernas rapat kemarin di DPP. Sama itu Golkar juga nanti akan disampaikan ke DPP yang memutuskan. Baik calon gubernurnya maupun calon wakil gubernur akan ditetapkan di DPP masing-masing partai. Oke. Ya. Cukup. Jadi nggak apa-apa. Dan ini harus halaman utama nih besok. Nasdem lagi. Terkait pendaftaran Bapak ke PDIP. Kenapa? Terkait Bapak. Ya itu tadi. Jadi intinya walaupun Golkar Kalimantan Tengah kursinya 8 kurang 1 ya, untuk mencukupi 1 saya sampaikan tadi mungkin insya Allah akan lebih, tapi lebih baik lagi ya dalam kegiatan politik itu kalau kita bersama-sama bergabung berkoalisi dengan banyak partai lebih baik lagi dan menguntungkan dan akan tambah kuat, itu intinya. Bersama-sama ada kemungkinan Bapak bersanding dengan Pak Sigit. Kemungkinan itu ya, tapi memastikan belum. Yang jelas bahwa itu keputusan di Karena kan DPP. merah dengan kuning kalau bersatu. Ada kemungkinan, tapi memastikan belum. Iya. Ya. Tadi disebut ada satu partai yang tidak akan mendaftar ke situ. Itu partai mana, Pak? Iya, ada. Ya silakan, karena bosnya mau maju juga ya, untuk apa Pak? Makasih Pak. Makin lah. Ya. Jadi Pak Agung nanyakan. Iya, maksudnya tahu. Oh iya. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanah. Teman-teman wartawan yang telah hadir di kantor PKS, sekali lagi juga kami mohon maaf apabila dalam penyambutan ini terdapat kekurangan di sana sini, karena memang kita tidak menyangka yang hadir sebanyak ini, wartawannya juga sebanyak ini. Saya kira pertemuan biasa saja. Dan saya sampaikan juga penghargaan yang luar biasa kepada Pak Haji Abdul Razak beserta rombongan, dan ini banyak rombongan juga dari Partai Golkar. Ya, selamat datang di kantor DPP PKS Kalimantan Tengah. Dan tentunya semua kita ya memiliki cita-cita yang sama, baik itu sebagai partai politik, sebagai individu, masyarakat, untuk bagaimana mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Wa alihi wa ashabihi ajmain. Juga kami berbangga, ya, kami bahagia kami didatangi oleh bakal calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah kita. Terima kasih yang tertinggal Pak, ya. Ayah dan kami kalau di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah kami menyambut dengan tangan terbuka dan berbangga dan berbahagia atas kehadiran Bapak, dan juga untuk
menjadi kami sebagai PKS bergabung dengan partai lain termasuk Partai Golkar untuk nanti mengusung Bapak menjadi calon ya Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi ini ya kami tidak bisa berpanjang lebar. Artinya kami dengan tangan terbuka dan kami juga sudah sampaikan adalah partai terbuka. Siapapun yang akan datang dan minta bergabung untuk diusung oleh partai PKS, kami sangat terbuka dan siap untuk melayani semua partai politik ya. Karena kita ketahui ya salah satu pilar bangsa kita ini adalah partai politik ya, untuk mewujudkan ya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa ya, dan untuk melaksanakan ketertiban dunia. Tentu fungsi partai politik sangat penting dalam membangun bangsa dan negara khususnya kita Kalimantan Tengah ini. Jadi kami menerima ya dan memperjuangkan nanti kader-kader PKS Pak ya dengan sepenuh hatinya. Nanti kita tindak lanjuti sebagaimana sesuai dengan mekanisme partai PKS di internal partai PKS. Demikian kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Pak Haji Insinyur Abdul Rajab untuk menyampaikan kesempatan berkata setelah ini kita lanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan Anda hormati Sekretaris ya PKS Kalimantan Tengah Agus Samsudin Majid ya. Yang saya hormati Pak Hero, Bung Hero. Udah kenal lama semuanya ini ya. Jajaran pengurus di PKS Kalimantan Tengah ini yang saya hormati jajaran pengurus di Partai Golkar Provinsi Kalimantan Tengah hadir, sudah Staris dan beberapa wakil ketua di Partai Golkar Provinsi Kalimantan Tengah hadir juga lumayan banyak para wartawan dari cetak elektronik ya. Alhamdulillah sudah sampai dengan sore ini sampai kantor PKS ini kita sudah ketiga harinya ya, melaksanakan pendaftaran kepada partai-partai yang ada di Kalimantan Tengah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, maksud dan tujuan kedatangan kami ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas sambutan dan pelayanan sehingga pelaksanaan ya ramah-ramah kita pada sore hari ini sudah disampaikan tadi dalam kaitan kami akan menyampaikan berkas pendaftaran kami sebagai calon gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dari Partai Golkar untuk menghadapi pilkada serentak 2024 yang akan dilaksanakan 27 November 2024 yang akan datang. Jadi hari ini dan alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir ke tempat ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, seperti saya sampaikan tadi bahwa kita akan menyampaikan berkas pendaftaran yaitu berkaitan dengan kita menghadapi pilkada nanti. Ya seperti kita tahu bahwa saya ini perlu saya sampaikan Pak Agus sudah apa ya dengan situasi akan berakhirnya ada pada gubernur 2 periode ya itu tadi ya harus ada kesinambungan ya dalam hal pembangunan yang untuk Kalimantan Tengah itu dipimpin oleh Provinsi Gubernur ya. Nah untuk itu Pak Presiden Joko tahu bahwa ya saya agak lumayan waktu sudah hampir setahun ya disebut-sebut beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda berkeinginan nantinya kalau bisa saya masih bisa bantu pada pilgub yang akan datang.
Ya, dibuka. Oh iya. Masih 47. Oke.